Pengertian pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. Pengembangan masyarakat juga difokuskan pada orang-orang yang dianggap lemah tetapi memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Secara garis besar ada 4 prinsip pengembangan masyarakat, yaitu yang pertama, prinsip pengembangan masyarakat yang menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan atau disinterest. Yang kedua yaitu prinsip mengubah dan terlibat dalam sebuah konflik. Yang ketiga yaitu prinsip membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Yang terakhir yaitu prinsip kemampuan mengakses terhadap program-program kemasyarakatan. Bab 2. LSM dan diskursus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. LSM adalah organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan atau sumber daya alam, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menjadi sparring partner pemerintah secara kritis dan memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kekuatan dalam bernegosiasi dan berjejaring guna menentukan masa depan sendiri. LSM sebagai sebuah gerakan sosial. Sebagai kalangan memahami LSM sebagai kumpulan warga akar rumput yang aktivitasnya dilakukan secara terorganisir untuk mengkritisi proyek-proyek pemerintah. Sebagai kalangan yang lain, memahami LSM sebagai kumpulan para ahli yang memberikan saran kepada pemerintah tentang suatu masalah secara netral atau koalisi dari perwakilan kalangan industri yang menyampaikan pemikirannya kepada pemerintah. B. Keberpihakan LSM terhadap masyarakat lapisan bawah. Secara umum, LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan pada level masyarakat bawah melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. LSM adalah organisasi non-profit dan non-pemerintah. Model pengembangan masyarakat. Dalam sejarahnya, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LSM ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, The Wealth Approach yang dilakukan dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah. Yang kedua, The Development Approach yang dilakukan terutama dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat. Yang ketiga, The Empowerment Approach yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Konsep pembangunan masyarakat. Model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, community-based development, berparadigma bottom-up dan lokalitas. Munculnya model pembangunan alternatif didasari oleh sebuah motivasi untuk mengembangkan dan mendorong masyarakat agar menjadi lebih berdayakan. Model pembangunan alternatif ini bercirikan partisipatoris dan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia dalam setiap langkah-langkahnya. Pembangunan berperspektif partisipatoris artinya menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Pada tahap awal, pembangunan alternatif menekankan atau mengedepankan beberapa keyakinan. Pertama, negara merupakan bagian dari problem pembangunan, sehingga pembangunan alternatif harus mengeluarkan dan bahkan melawan negara. Kedua, rakyat tidak bisa berbuat salah dan bahwa masyarakat adalah perkumpulan yang mandiri. Ketiga, tindakan masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk merealisasikan pembangunan alternatif tanpa campur tangan negara. Esensi pembangunan alternatif
adalah memberi peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan dan mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Konsekuensinya, model pembangunan alternatif memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal, cenderung memandirikan masyarakat lokal atau memihak kepentingan rakyat, melestarikan lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, dan memberdayakan masyarakat dari tekanan struktural ketimpangan sosial ekonomi. Aksi pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat memiliki kesamaan visi dan orientasi dengan pembangunan sosial, yaitu sama-sama menekankan peran aktif masyarakat. Secara lebih lengkap, Mickley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai kegiatan pembangunan yang menghasilkan pemenuhan keinginan warga untuk kebahagiaan dan prestasi perseorangan, mengembangkan penyesuaian diri secara tepat antar individu dengan masyarakatnya, menciptakan kebebasan dan keamanan, serta melahirkan perasaan memiliki dan rencana sosial. Merujuk interpretasi Hall-Steiner, aksi pengembangan masyarakat digagas LSM dapat dikategorikan sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat. Indikasi pemberdayaan bisa dilihat dari mayoritas program LSM, yang umumnya diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengambil keputusan dan mengaktualisasikan diri. Peranan sebagai pemecah masalah dan peranan sebagai fasilitator. Yang pertama, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, dan untuk menanggapi harapan tersebut, setiap individu atau masyarakat harus mencari jalan keluarnya atau mencari pemerataan sebagaimana mestinya. Dalam menangani masalah tersebut, dapat melakukan dengan cara yang pertama, A. Membatasi permasalahan atau ruang lingkup masalah. B. Menganalisis masalah menjadi lebih sederhana dan lebih rinci. C. Memilih metode berpikir yang tepat, apakah secara analitis atau sintesis. Berpikir analitis berangkat dari dasar-dasar anggapan yang umum dan berusaha meneliti persoalan atau aspek-aspek yang lebih khusus sehingga kita dapat menarik kesimpulan secara deduktif dengan benar. Langkah-langkah pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat antara lain A. Identifikasi masalah. Masalah sering diartikan sebagai perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan kondisi yang kita harapkan atau kita inginkan. Dengan demikian, masalah akan selesai apabila keinginan atau harapan dapat tercapai. Namun demikian, langkah paling awal adalah perlunya kita mengetahui adanya masalah. Kita harus mampu mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Menurut Vilnet, oleh karenanya kita harus melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi tersebut. 2. Peranan sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang berperan memastikan atau menyediakan fasilitas, membantu dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dimulai dari memfasilitasi upaya identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan masalah, penetapan tujuan yang ingin dicapai, sampai penetapan cara mencapai tujuan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya pertemuan anggota masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam memecahkan kebutuhan hubungan yang terjadi. Dengan demikian, agen perubahan harus mampu mengkreasi terjadinya kontak-kontak atau forum-forum pertemuan antar masyarakat dengan pihak-pihak lain atau lembaga terkait agar dapat menghilangkan atau paling tidak mempersempit perbedaan yang ada. Sebagai fasilitator, seorang agen pembaru harus memahami kondisi dan situasi masyarakat setempat, sehingga apabila mereka menghadapi atau berhadapan dengan pihak lain, tidak lagi merasa minder. Oleh karenanya, seorang agen pembantu harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri,
pada semua anggota masyarakat. Peranan sebagai penghubung antar sistem. Kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem tidak terlepas adanya berbagai bagian sistem atau subsistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling melengkapi, dan sebagainya. Demikian halnya, kelompok masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhubungan atau bergaul dengan sistem lain dalam lingkup sistem yang lebih luas. Masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, kadangkala hubungan antar sistem tidak berjalan dengan mulus, tidak harmonis, atau bahkan mengalami hambatan. Agar komunikasi antar sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik, peranan agen perubahan amat diperlukan. Peranan sebagai motivator. Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi itu berasal bisa dari dalam diri internal ataupun dari luar eksternal. Peranan agen perubahan dalam proses perubahan adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Agen perubahan harus mampu menjelaskan bahwa perubahan di luar sistem telah terjadi begitu pesat. Bila kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka kita akan tertinggal. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk mau berubah dan perubahan tersebut kita arahkan kepada perubahan yang lebih baik dan lebih positif. Kebutuhan manusia menurut teori Maslow dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, dari kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik, kebutuhan untuk dicinta dan rasa, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa hormat, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Karena dengan semakin banyaknya kebutuhan, itu dapat meningkatkan seseorang untuk menjadi sumber motivasi seseorang. Peranan sebagai komunikator. Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan. Pesan yang disampaikan merupakan inovasi atau informasi baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan. Komunikan adalah orang yang diharapkan menjadi penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator.